Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Dengan mempraktikkan buku ini, kamu dapat mencapai dunia surga dan surga dan bumi berada di telapak tanganmu. Sekarang buku ini berada di tangan Kaisar Sihir. Kaisar Zuo Yipan, itulah nama MC kita. Dia tidak pernah berpikir bahwa berita mengenai dia mempunyai buku tiada tara ini bocor ke seluruh negeri, dan dia sekarang menjadi sasaran semua ahli seni bela diri karena mempunyai buku itu. Tuan, ini tidak bagus, pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah tereliminasi. Ujar seseorang sambil berteriak. Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang. Zhao Cheng, murid Zhao Yipan. Itulah nama yang sedari tadi berteriak. Tidak perlu panik. Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku sekarang, ucap Yao Yipan sambil melangkah keluar. Kaisar Iblis, serahkan buku itu pada kami, teriak pasukan musuh. Cih, sekelompok keroco. Berani melawanku? Ucap Zhao Yipan sambil melangkah menuju pertempuran. Awas hati-hati, dia datang. Saut seorang keroco sambil memasang muka panik. Dengan mudah, MC kita meratakan 4 pasukan keroco musuh. Kaisar Iblis, kami tidak akan membiarkanmu, teriak seseorang yang baru saja datang. Akhirnya kalian di sini juga, ujar Zhao Yipan sambil menghampiri sumber teriakan. Dan ternyata suara teriakan itu berasal dari 7 kaisar. Serahkan buku 9 rahasia, dan nyawamu akan diampuni. Ucap salah satu dari 7 kaisar. Kaisar Pedang. Kaisar pertama yang diaku oleh tempat suci. Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian kalian sendiri? Ucap Zhao Yipan sambil memandang rendah mereka semua. Apa kau tahu situasi? Sekarang kau adalah musuh seluruh tempat kudus. Apa kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus? Timpa seorang kakek tua. Zuo Yipan. Buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama Tanah Suci. Saut seseorang dari belakang kakek tua. Tuan. Ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus. Ucap kekhawatiran Yao Cheng dari belakang Zuo Yipan. Musuh seluruh tempat kudus? Tanya Zuo Yipan. Bahkan menjadi penjahat pun, aku akan menghancurkan kalian semua. Dan jelek. Tiba-tiba, ada seseorang yang menusuk Zuo Yipan dari belakang. Dan ternyata, yang menusuk Zuo Yipan dari belakang adalah muridnya sendiri yaitu Yao Cheng sambil berkata, Tuan, menyerahlah, sekarang waktunya Anda untuk mati. Zhao Cheng. Ucap Zuo Yipan, tidak percaya muridnya sendiri pengkhianatnya, jadi itu kau. Pengkhianat. Kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung? Aku telah membesarkanmu, dan mengajarimu sejak kau kecil. Kenapa kau mengkhianatiku? Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri, dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada saya. Ucap Yao Cheng tidak tahu malu. Kau mengkhianatiku dengan alasan seperti itu? Tanya Yao Yipan. Terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya? Tanya balik Zuo Cheng, tapi sekarang apa Tuan tahu? Anda tidak bisa lolos sekarang, bukankah Tuan sudah mengajarkanku? Haha Yao Cheng. Aku bahkan telah mengajarkanmu tetapi kau begitu cemas dan berpikir sempit sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai. Gumam Zuo Yipan pelan. Hahaha, bagus. Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku agar kalian tidak dapat mendapatkannya. Hahaha, ancam Yao Yipan. Tidak ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri, teriak seseorang di sekitar Zuo Yipan. Dan cering, cahaya ledakan menyinari seluruh daratan itu. Dan scene berganti, memperlihatkan sesosok arwah yang jatuh dari langit menuju sebuah jasad yang tergeletak di tanah. Dalam panel tersebut, memperlihatkan bekas pertempuran, dan sebuah jasad bocah yang sedang dimasuki oleh arwah tersebut. Ini sekarang, adalah aku? Ucap bocah itu dalam hati. Ternyata arwah tersebut adalah Zuo Yipan yang bereinkarnasi. Aku tidak bisa menduga, bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Seketika Zuo Yipan tersadar bahwa ada sekelebat bayangan yang sedang mengawasinya di dalam kegelapan. Dan ternyata sekelebat bayangan itu adalah rombongan monster serigala yang sedang kelaparan dan bersiap untuk menerjang Zuo Yipan. Berisik! Diam kalian!
Dengan sekali tatapan ancaman dari Zuo Yipan, seluruh rombongan monster serigala itu lari ketakutan. Arg, Zuo Fan, tolong selamatkan aku. Panggil seseorang dari kejauhan yang memanggil tubuh bocah itu. Dan dari sini, kita ketahui bahwa nama bocah itu adalah Yao Fan. Maka mari kita panggil saja MC kita dengan nama Zuo Fan. Dia seharusnya orang yang dikenal tubuh ini sebelum dia mati. Ucap Zuo Fan dalam hati. Bagus, kekuatannya berada di tingkat kedua. Zuo Fan berencana menyerap kekuatan orang sekarat itu. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatanku. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya orang itu kaget. Kau bukan Zuo Fan? Siapa kau? Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Zuo Yipan. Ucap MC kita sambil mengeluarkan teknik 9 rahasia Drain Touch. Scene berganti di siang hari dan memperlihatkan Yao Fan yang sedang berkultivasi dan bergumam dalam hati. Dalam buku catatan 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi kamu harus bekerja keras untuk mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu, kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum sepenuhnya dapat diserap. Sudah pagi, aku tidak berpikir bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Ujar Zuo Fan sambil mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya. Dan splash. Jandum, suara benturan kekuatan Zuo Fan menghantam batu besar. Kaisar Pedang, Zhao Cheng, tunggu saja kalian. Aku akan datang. Ucap pelan Yao Fan sambil memperlihatkan muka seramnya. Lalu Yao Fan melangkah pergi sambil berteriak, ketika aku kembali ke tempat kudus. Itu akan menjadi akhir untuk kalian semua. Dalam perjalanannya Yao Fan bergumam dalam hati. Badan ini sudah kuperbaiki dari nol hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus. Lalu Yao Fan berhenti di atas sebuah batang pohon, tampaknya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah sana. Keluarga San, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami. Ucap seseorang dan orang itu adalah kepala pengawal dari keluarga Luo. Pang Tongling, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Jawab San Guojia, salah satu pelayan pengkhianat dari keluarga Luo. Kami tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika kami mati. Timpa seorang wanita. Kakak, jangan menghentikanku, aku ingin membunuh para pengkhianat itu. Teriak bocah yang sedari tadi berdiam diri di belakang si gadis. Oh, tidak heran keluarga Luo ini dalam masalah, ternyata mereka berurusan dengan bandit. Gumam Zuo Fan yang sedari tadi mengamati. Bandit? Keluarga Luo? Zuo Fan terheran-heran dengan perasaan aneh yang berasal dalam dadanya. Hei! Apa hubungannya keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini. Dan tidak lama dari itu, Zuo Fan merasakan perasaan sakit yang berasal dari dadanya. Apa ini? Bagaimana? Dan itulah akhir dari panel dalam chapter ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, terima kasih.